kami. Kami boleh ada di tempat ini, begitu besar anugerah-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang bertahta berkuasa atas setiap kehidupan kami. Engkau layak kami tinggikan, kami muliakan sepanjang hidup kami. Sebab kasih-Mu lebih besar daripada setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan setiap kami, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir atas setiap kami, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus, pujian ku naikkan, sembah ku berikan, ya Yesus, bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan setiap kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Penuhi setiap kami dengan kekudusan-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Penuhi tempat ini dengan kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh
kekudusan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang penuhi setiap hati kami dengan kekudusan-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penebusan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami muliakan sepanjang umur kami. Engkau Allah yang layak bertata di atas pujian kami. Oh, kami muliakan nama Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Iralamaya seke. Gunamaya sakaralamaya se. Kemuliaan bagi Raja segala alam. Kemuliaan bagi Allah yang kudus. Kemuliaan-Mu Tuhan penuhi tempat ini. Kami rasakan setiap karunia-Mu penuhi hati kami. Yesus inamaya sakaralamu kenamaralamaya seke. Kemuliaan hadirat-Mu melingkupi setiap hidup kami Bapa. Raja di atas segala raja, penuhkan hadirat-Mu Tuhan. Heralamaya sakaralamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang bersemayam di kerajaan-Mu Bapa, memenuhi setiap hati kami. Uralamaya saka. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu, setia-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Biarkanlah tempat yang begitu indah yang kami rasakan, menikmati segala yang indah yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Waktu-waktu yang ada pada pagi hari ini Tuhan, kami mau pergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati kami, hidup kami, segenap kekuatan kami hanya layak bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, karena begitu besar pengorbanan-Mu atas kehidupan kami, sehingga Engkau layak menerima segala pujian, sanjungan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh
pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Begitu besar pengorbanan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dia Allah yang dekat atas setiap kehidupan kita. Oh Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Kau Allah yang mulia dan sangat berharga dalam hidup kami. Dan berharga, Oh, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? manakah aku Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, engkau Allah yang dekat dalam hidup kami Tuhan. kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar.
Seberapa kita mengalami kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Biarkanlah kita merasa bahwa Dia Allah yang sangat mencintai setiap kehidupan kita sekalian. Haleluya Yesus. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang peduli atas setiap hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur hanya kepadamu Allahku. Oh, layaklah segala yang bernafas menyembahmu Tuhan. Kiralamaya seken. Oh, muliakan namamu Tuhan. Besarkan namamu Yesus. Engkau Allah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih Tuhan. Ralamaya sakaralama takaralama sehe. Engkau memiliki tempat yang indah buat setiap hidup kami Tuhan. Oh, Engkau selalu menyediakan tempat yang terbaik buat setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Haleluya. Iralamaya sikti. Tempat yang terindah, tempat yang mulia, Engkau sediakan atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Ada di dalam hadirat-Mu. Itulah satu kerinduan untuk setiap hati kami. Boleh menikmati segala yang terbaik yang Kau sediakan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai
dari yang lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Karena kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, sehingga Bapak Ibu ada di tempat ini. Haleluya. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi, amin, mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Mari akui setiap pengorbanan Tuhan. Oleh karena seluruh hidup kita ditebus karena darah Tuhan yang begitu mahal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Darahmu kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena seluruh kehidupan kami adalah milik-Mu Tuhan. Kau yang berhak atas setiap kehidupan kami Bapa. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Oleh karena salib, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Dengan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Begitu mahalnya darah Kristus yang tercurah bagi setiap kehidupan kami.
sehingga kami mau menghargai setiap jalan-jalan kehidupan kami. Semuanya kami pergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biar setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan boleh mengalami begitu besar pengorbanan salib Kristus. Dan kami akan setiap setiap hari menyadari bahwa Kristus yang telah tercurah darahnya untuk setiap kami. Dan hidup kami seluruhnya kami pergunakan hanya untuk kebesaran nama Tuhan saja. Kami boleh bersuka cita karena Tuhan yang telah memberikan keselamatan, pengampunan atas setiap dosa-dosa hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan yang Kau karuniakan atas setiap kehidupan kami. Biar karena sorak-sorai Tuhan terdengar dari tempat ini. Dan pujian kemenangan kami pujikan hanya demi Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa yang siap memuji nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Api kemuliaan Tuhan dicurahkan atas setiap kehidupan kita. Karena pengorbanannya begitu mahal atas kehidupan kita. Haleluya. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil setiap kita umat-umat ketebusannya. Apinya kemuliaan tercurah atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, perintahkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Dengarkan suara Tuhan memanggil setiap kita umat-umatnya. Amin. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umat. Gereja Tuhan bersatu, ya amin. Mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, perintahkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya, amin. Tercurah api kemuliaan Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, perintahkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya, amin, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, perintahkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Ya Tuhan, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya.
hari ini, ya, saya percaya setiap orang tidak pernah lepas dari masalah. Tapi kita perlu yakin Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan yang sanggup menepati janjinya. Dia Allah yang berbeda, Dia Yesus yang berbeda, Dia Tuhan yang sangat-sangat mengerti. Untuk itu kita tak perlu khawatir dengan apapun yang kita alami hari ini. Tapi mari kita serahkan kepada Yesus Allah kita. Dia yang luar biasa. Nyatakan pujianmu, nyatakan kasihmu akan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kita pujikan. Begitu lembut penuh cinta. Nyanyikan Bapak Ibu. Kulihat senyum itu penuh arti walau tak semua mengerti. Ku tatap mata itu, Rasakan kasihnya yang lembut. Thank you Lord. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. kulihat senyum itu penuh arti walau tak semua mengerti. Yesus Raja yang berbeda, sangat berkuasa namun penuh cinta. Oh, Yesus Raja yang berbeda, semuanya Dia miliki tapi murah hati. Yesus Raja yang berbeda, Katakan bukan hanya berjanji, bukan hanya berjanji tapi rela mati. Oh, Yesus Raja yang berbeda. nyatakan cinta kasih saudara. Aku bagi jatuh cinta padanya. Lihat tatapannya. Kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Itu jari setiap kami mengerti Tuhan Yesus. Mengerti hatimu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan pagi hari ini. Seluruh anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tatap matanya Yesus. Ku tatap mata itu, begitu lembut penuh cinta. Ku lihat senyum itu penuh arti walau tak semua mengerti.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, Raja yang berbeda. Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segalanya. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh memuji muliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan di tempat ini, biar dengan segala pujian syukur kami, hormat kami, boleh menjadikan dupa persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan kalau sebentar kami juga akan duduk diam mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau jadikan setiap tanah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah kami hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini, dan sembunyikan kami hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau Tuhan yang berbicara saat pagi hari ini, dan biarlah lewat mulut bibir hamba-Mu Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami, dan kami semuanya siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, Bapak kasih Tuhan. Salam, puji Tuhan, saat pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Nah, untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, mohon maaf sebelumnya kalau dalam saya berbicara, menyampaikan firman Tuhan, dalam setiap kata demi kata itu enggak jelas, karena lidah saya itu belum sempurna, kasih Tuhan. Masih agak kaku, jadi kalau berbicara mungkin enggak sejelas seperti yang dulu-dulu. Tapi saya percaya bahwa Allah selalu menyertai kita semuanya. Amin. Nah, baik kasih Tuhan, saya bersyukur kalau pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan bisa berdiri di tempat ini, karena selama 3 tahun yang lalu ya, baru kali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa ada di tempat ini. Sebenarnya ini adalah bukan barang yang baru, tapi barang lama, tapi penampilan baru di tempat ini. Jadi pada pagi hari ini mungkin Bapak Ibu semuanya melihat ada suatu penampakan yang baru di tempat ini. Karena dulunya enggak seperti ini, tapi sekarang kok berubah ya, wajahnya berubah, mungkin gitu seperti itu. Kemarin waktu hari Rabu sore saya ditanya sama anak saya, Pak, ditanya tema khotbahnya apa, padahal saya belum dapat sesuatu gitu ya. Terus anak saya saya belum coba sebentar. Nah, saya mandi, habis mandi saya sodori, ini loh tema khotbahnya bersama ayat-ayatnya gitu. Yaitu saya beri tema di situ adalah menyiasati tekanan hidup. Nah itu terus, loh kok ini gimana Pak artinya menyiasati tekanan hidup? Ya nantilah, pokoknya yaitu yang saya dapat, saya bilang gitu. Apa perlu diganti dengan tema yang lain? Oh, enggak usah, anak saya bilang gitu, enggak usah gitu. Terus berpesan, nanti kalau khotbah masker harus dilepas loh Pak. Nah ini yang menjadi apa ya, masalah bagi saya gitu. Karena dengan adanya masker itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan saya, Pak, kasih Tuhan. Lah masker harus dilepas, jadi ya udahlah, enggak apa-apa. Jadi
ketika masker dilepas ya seperti inilah penampakan yang aslinya itu seperti ini, Bapak kasih Tuhan. Jadi pengkhotbah hari ini ya penampaknya seperti ini, giginya enggak ada. Tapi puji Tuhan, saya masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Jadi di sini judulnya adalah menyiasati tekanan hidup. Menyiasati itu apa ya? Menyiasati itu bisa juga dikatakan bahwa mengusahakan atau memperjuangkan mencari jalan keluar ataupun mengakali kasih Tuhan. Itu menyiasati. Mungkin Bapak Ibu pernah menuju suatu tempat dengan berkendara sepeda motor misalkan, dan tempatnya itu sangat jauh melewati hutan. Tiba-tiba sepeda motor yang Bapak Ibu kendarai itu berhenti mendadak. Ketika Bapak Ibu periksa, bensinnya masih cukup, masih banyak. Tapi kenapa sepeda motor ini tiba-tiba mati mendadak? Padahal bengkel enggak ada. Nah, cara menyiasatinya itu bagaimana? Kita mengakalinya itu bagaimana? Mungkin kita harus turun dari sepeda motor tersebut dan memeriksanya. Mungkin dari businya kita buka, kita bersihkan. Ya. Atau ada kabel-kabel lain, komponen-komponen lain yang perlu kita benahi. Dan di situ setelah kita periksa, kita akal-akali, kita setar kembali, ya. Kendaraan itu bisa hidup kembali dan mengantar Bapak Ibu Saudara sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Itu artinya menyiasati ataupun mengakali dalam suatu keadaan yang saat itu benar-benar membuat kita itu dalam posisi yang sangat sulit. Nah, dengan demikian Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak orang di luar sana ketika mengalami suatu tekanan hidup itu dengan jalan mereka meresponi dalam tekanan hidup itu bermacam-macam. Secara pribadi, lepas pribadi itu bermacam-macam. Bagaimana dalam setiap kehidupan kita di dalam menyiasati ketika kita itu sedang dalam tekanan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa setiap kita itu masing-masing punya problema, punya masalah, ya, punya pergumulan dalam tekanan kehidupan kita sehingga kita merasa tertekan, ya, jiwa kita tidak tenang, Bapak kasih Tuhan. Ya. Di situ dalam mengekspresikan, dalam menghadapi, menyiasati tekanan hidup itu masing-masing berbeda. Ada yang dengan marah, ya, ada yang putus asa, ya, bahkan ada yang mau meninggalkan Tuhan. Masing-masing berbeda. Ya, di situ. Karena apa? Dalam menghadapi suatu tekanan hidup itu sangat menguras seluruh energi yang ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, baik kasih Tuhan, saya percaya bagi setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kita menyiasati dalam tekanan hidup, kita tidak seperti orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, bagaimana supaya dalam setiap kita menyiasati dalam setiap kehidupan kita, dalam menghadapi suatu tekanan hidup yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, mari kita belajar dengan kehidupan Daud saat menghadapi suatu tantangan, ya, suatu tekanan hidup ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, ya, sehingga Daud mengembara dari bukit ke bukit, bahkan sembunyi di bukit-bukit batu, ya. Bukan karena Daud itu tidak ada suatu kesempatan untuk membalas setiap apa yang diperlakukan dalam hidupnya, enggak. Tapi satu hal yang perlu kita
pelajari dalam setiap kehidupan Daud di dalam menghadapi tekanan hidup. Yaitu mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-42, kasih Tuhan. Mazmur pasal yang ke-42, kita belajar dari kehidupan Daud ketika Daud mengalami suatu tekanan hidup dan jiwanya itu tidak tenang. Kita akan baca firman Tuhan ini dari ayat yang pertama, yaitu yang perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam hidupku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan dari pegunungan Hermon, dari gunung Misyar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kerinduanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuhku? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kita belajar akan Daud, bagaimana Daud menyiasati dalam segala persoalan masalah yang dia hadapi. Di sini di Mazmur 42 ayat yang pertama, di situ saya sempat bingung saudara kasih Tuhan, karena di sini dikatakan bahwa untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, bukan Daud. Ya. Kenapa di sini ada Bani Korah? Setelah saya pelajari, ternyata Bani Korah itu adalah keturunan Lewi yang sangat pandai dan luar biasa. Dan Bani Korah yang ada di dalam Mazmur 42 ini bukanlah Bani Korah yang menyangkal Tuhan, bukan Bani Korah yang mengutuki Tuhan, namun Bani Korah yang ada di dalam Mazmur 42 ini adalah Bani Korah yang selalu mengutamakan Tuhan atas segala masalah yang melanda dalam hidupnya. Makanya di sini Daud di dalam Mazmur 42 ya, itu ketika menghadapi masalah tekanan hidup mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah itu Daud. Ketika dia
dalam tekanan hidupnya dikejar-kejar oleh Saul, Daud tidak putus asa. Justru Daud semakin rindu dan rindu, semakin haus dan haus untuk mencari Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan segala apa yang menjadi tekanan hidupnya itu kepada Tuhan. Daud tidak mengambil suatu keputusan mengandalkan akan kekuatannya, mengandalkan akan kepandaiannya untuk mengatasi semuanya itu. Tapi Daud memiliki hati yang haus dan rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah merupakan suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam setiap kita, ketika kita menghadapi suatu tekanan hidup, entah itu tentang ekonomi, entah itu tentang pekerjaan, tentang keluarga, sakit, penyakit, yang mungkin tidak pernah kunjung ada jalan keluarnya. Apa yang kita lakukan, Pak kasih Tuhan, untuk menyiasati ini? Apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita menggunakan akal pikiran kita sendiri, menggunakan kekuatan kita, atau kita seperti Daud mencari Tuhan? Ada hati yang selalu haus dan lapar akan Tuhan, untuk memiliki hati yang selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Kalau di luar sana, Pak kasih Tuhan, ketika orang itu mengalami suatu tekanan masalah dalam hidupnya, kebanyakan orang itu mengandalkan akan kekuatan mereka, mengandalkan akan kepandaian mereka. Makanya tidak perlu heran kalau di luar sana banyak orang yang depresi, banyak orang yang gila, ya, banyak orang yang putus asa, tidak memiliki suatu pengharapan lagi ketika dia mengalami suatu tekanan hidup. Karena dia tidak tahu bagaimana caranya, dan dia tidak tahu juga memiliki suatu pengenalan akan Allah. Sehingga ketika menghadapi suatu tekanan hidup, kebanyakan mereka mencari jalan alternatif. Lari kepada dukun, lari kepada orang-orang yang dianggap bisa mencari solusi di dalam setiap permasalahan dalam hidupnya. Dan saya percaya bahwa kita semua orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami suatu tekanan hidup, seharusnya kita seperti Daud. Amin. Memiliki hati yang rindu, yang haus untuk datang berhadapan dengan Tuhan. Nah, di sini dalam firman Tuhan ini kenapa sih dikatakan seperti ini? Seperti rusa, ya. Seperti rusa. Kok selalu rusa, ya, yang dipakai di sini? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Karena rusa itu adalah merupakan suatu binatang yang memiliki daya cium yang sangat tinggi dengan air, Bapak kasih Tuhan. Dengan jarak berkilo-kilometer, rusa itu bisa memiliki daya cium yang sangat tajam bahwa di sana itu ada air. Di sana itu ada kubangan, sekalipun musim kemarau. Ketika ada kubangan air, rusa ketika mengalami suatu kehausan, rusa itu datang di tempat itu. Rusa itu selalu tahu. Nah, di daerah pedalaman sana, Pak kasih Tuhan, di Kalimantan, saya dulu pernah diajak, ya, seorang jemaat Tuhan itu untuk menjerat rusa. Dalam hutan masuk, dan ternyata di dalam situ memasang jeratnya itu di tepi aliran sungai. Katanya kenapa harus di pinggir sungai?
Katanya nanti ketika rusa itu haus, rusa itu akan datang dan minum di tempat ini. Oh, seperti itu. Jadinya ketika rusa itu merasa haus, rusa itu akan berlari menuju ke tempat di mana ada kubangan air, di mana ada air itu tersedia. Tanpa memikirkan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Mungkin ada semak belukar, dia tetap terjang dan melompat bagasi Tuhan. Dia tidak peduli dengan keadaan sekelilingnya, mungkin ada binatang buas yang ingin memangsanya, atau harimau, itu tidak dipedulikan. Bahkan ketika dia berjumpa dengan air, menjulurkan kepalanya untuk minum air, dia pun tidak sadar ataupun tidak membayangkan bagaimana nanti kalau ada seekor buaya diam-diam untuk menerkamnya. Itu enggak pernah dia bayangkan. Makanya di sini digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi Daud seperti itu. Seperti rusa yang merindukan air. Jadi dia itu enggak memikirkan akan keselamatannya secara pribadi, namun kerinduannya untuk datang kepada Tuhan. Itu yang sangat diperlukan, itu yang sangat dibutuhkan ketika menghadapi suatu tekanan hidup. Dia tidak memikirkan akan keselamatannya diri mereka sendiri. Itu suatu hal yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan yang perlu kita contoh, ya, yang perlu kita tiru dalam kehidupan Daud ini, dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita sedang mengalami masalah dalam hidup, tekanan dalam hidup, mari kita tetap mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Nah, baik kasih Tuhan, ini adalah merupakan suatu hal yang luar biasa. Ketika saya mendapatkan firman ini, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, saya boleh mengalami suatu keadaan, ya, saat ini dalam tekanan kehidupan saya sering mengalami suatu hal yang menurut saya itu sangat berat secara pribadi. Selama pandemi Bapak kasih Tuhan, selama 2 tahun mata saya itu enggak bisa melihat. Saya melihat itu hanya suatu bayang-bayangan saja, bayangan hitam di depan saya. Kalau ada ibadah, ya itu saya kenal bahwa siapa yang khotbah, mungkin Bapak Gembala, Ibu Gembala, ataupun Mbak Eni, itu saya kenal hanya dari suaranya saja. Yang mungkin pujian sebagai WL, itu siapa saya enggak bisa melihat. Yang saya lihat hanyalah bayangan hitam saja, Bapak kasih Tuhan. Itu selama 2 tahun itu seperti itu. Jadi saya mengenal seseorang itu hanya dari suaranya. Suatu saat ketika saya sedang makan, Bapak kasih Tuhan, saya enggak tahu kalau di piring saya itu ternyata saya itu mengambil sambal itu banyak. Dan saya pikir sambal itu lauknya gitu. Jadi sambal 1 sendok itu dengan nasi 1 sendok saya makan bersama-sama. Jadi rasanya yang enggak karuan, Bapak kasih Tuhan. Karena saya enggak melihat bahwa itu sambal, seharusnya kan saya ambil sedikit-sedikit. Tahu-tahu perut saya mulas, Bapak kasih Tuhan. Sampai seperti itu. Bahkan kalau berjalan, itu sering-sering saya itu berhenti, saya kira di depan saya itu ada kendaraan atau ada manusia. Setelah motor saya rem, saya berhenti, tahu-tahu itu enggak ada apa-apa, kasih Tuhan. Oh, berarti pandangan saya tadi salah, karena yang saya lihat hanya bayangan hitam saja. Coba bayangkan, kasih Tuhan, kalau kita seperti itu seolah-olah dunia itu gelap.
Dan selama hampir 1 tahun, saya kemana-mana itu selalu dibonceng oleh istri. Melayani di ngalian, saya harus dibonceng sama istri. Kalau nggak dibonceng ya nggak tahu jalan. Ketika satu saat saya mencoba di depan, itu selalu masuk ke jalan-jalan yang berlubang. Istri saya bilang, awas jalannya berlubang. Ya saya bilang, saya tahunya bagaimana setelah masuk dalam lubang. Ya saya tahu gitu. Ya, tahu kan merasakan karena merasakan masuk dalam lubang itu. Saya katakan ya saya tahu. Apalagi kalau hujan gitu ya. Kalau hujan sampai di tempat ibadah, pakaian sudah basah kuyup, mata nggak bisa melihat. Jadi semuanya yang di situ berjajar itu seolah-olah hanya bayangan hitam saja yang berkeliling memuji muliakan nama Tuhan. Tetapi saya tetap memiliki suatu semangat bahwa suatu saat nanti saya bisa melihat kembali. Pada akhirnya bulan Februari kemarin mata saya harus mengalami operasi kedua-duanya karena katarak dan retinanya itu sudah tertutup semua. Saya operasi dan sebelum operasi itu mata saya yang sebelah kiri dulu yang dioperasi itu sembuh. Ada berkat yang Tuhan kirimkan. Apa itu? Yaitu bulan Maret saya mendadak kena stroke Bapak kasih Tuhan. Tangan, kaki saya sebelah kiri itu enggak bisa saya gerakkan. Saya enggak bisa berjalan, saya enggak bisa mengangkat tangan, bahkan berbicara pun sulit. Itu yang terjadi. Ketika mungkin Bapak Ibu tadi melihat saya ketika berjalan, saya masih belum sempurna, masih bincang kalau saya duduk terlalu lama itu jadinya kaku, kaki saya masih kaku. Dan puji Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini, saya bisa melihat Bapak Ibu semuanya. Itu adalah suatu anugerah yang besar dalam hidup kita. Dalam kehidupan saya secara pribadi. Maka untuk itu ketika kita menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita, percayalah ada pertolongan Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup memberikan suatu jawaban bagi dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau percaya datang mencari Tuhan dengan segenap hati kita, maka apapun beban permasalahan dalam kehidupan kita semuanya pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Dan ayat yang berikutnya dikatakan bahwa air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Nah, ayat yang keempat dikatakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Nah ini ketika Daud menghadapi suatu persoalan masalah dalam hidupnya, mungkin dalam kehidupan itu ini juga bisa berbicara tentang kehidupan di mana kita berada, hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin seringkali kita menghadapi suatu ejekan, cemoohan, bahkan ketidakadilan Bapak kasih Tuhan. Ya. Makanya di sini dikatakan bahwa air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ini adalah suatu
pertanyaan orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Ketika kita diberhadapkan dalam suatu kehidupan, kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Ketika kita mengalami suatu tekanan hidup, himpitan, orang pasti akan mengatakan, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Engkau tidak pernah mendapatkan suatu pertolongan. Kamu hidup sengsara. Kamu hidup dalam suatu penderitaan. Tinggalkan saja Allahmu. Pasti orang mengatakan seperti itu, kasih Tuhan. Tapi saya percaya ketika Daud mengalami hal seperti itu, Daud tetap datang kepada Tuhan. Saya percaya Daud pasti berdoa, percaya kepada Tuhan. Dengan segenap penderitaannya, dalam lingkungan yang tidak mendukung, tapi Daud tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber keselamatan dalam hidupnya. Nah, ada suatu jemaat Tuhan, Mbak kasih Tuhan, di gereja lain. Dia seorang janda, punya anak satu, miskin. Dia orang yang baru bertobat. Tinggal di dalam suatu daerah yang di situ tidak ada orang yang percaya kepada Tuhan. Tinggal di suatu daerah yang notabene adalah penduduknya Muslim semua. Dia satu-satunya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia seringkali dihina, diejek. Hidupnya hanya buruh memelihara kambing orang. Coba bayangkan. Melihara kambing orang itu kan bukan setiap hari dapat uang. Dapat penghasilan, itu enggak. Baru nanti kalau kambingnya itu sudah gemuk, sudah laku dijual, misalkan dulu harganya 10.000 menjadi 20.000, jadi 10.000 itu dibagi 2. Hanya mendapatkan 5.000. Itu pun menanti beberapa bulan, Mbak kasih Tuhan. Tapi ibu ini, seorang janda ini tetap setia kepada Tuhan. Setiap minggu dia harus berjalan kaki berkilo-kilometer. Hanya untuk mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan iman seperti ini, Mbak kasih Tuhan, yang jarang sekali saat ini kita jumpai. Kerap kali rumahnya itu dilempari dengan batu. Saya kalau mendengar ceritanya itu, saya enggak bisa membendung air mata saya. Setiap bangun pagi kadang-kadang bukan berkat makanan minuman yang dia terima, Pak kasih Tuhan. Ketika dia membuka pintu rumahnya, dia diberikan berkat kotoran manusia di depan pintu. Ini adalah merupakan suatu tekanan hidup. Tapi ibu itu pernah menyerah. Dia tetap setia sampai mati. Percaya kepada Tuhan. Dan dia pun selama hidupnya ketika dia mengutamakan Tuhan dalam segala masalahnya, hidupnya tetap diberkati oleh Tuhan. Setiap apa yang dibutuhkan, Tuhan sediakan. Nah, bagaimana ketika dalam setiap kehidupan kita, mungkin saat ini kita sedang ada dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak sepaham dengan kita, yang tidak percaya kepada Tuhan. Apakah kita harus mengikuti mereka atau kita tetap percaya dan mencari Tuhan? Sebab saya tahu bahwa ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, mungkin kita hidup sendiri di situ. Itu adalah merupakan suatu tekanan dalam hidup. Mungkin kita mau berkumpul saja, orang itu sudah menjauhi kita. Kita dianggap beda,
kita dianggap orang yang enggak berguna. Nah, bagaimana untuk menyiasati seperti itu? Daud dalam menyiasati semuanya itu, Daud hanya datang menangis kepada Tuhan. Nah, untuk itu Bapak kasih Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Daud ini yang sungguh luar biasa di dalam menghadapi suatu tantangan, persoalan dalam hidupnya. Nah, bagaimana kita bersikap supaya kita tidak mengalami depresi seperti orang-orang lain yang di luar sana. Makanya terimalah fakta bahwa hidup ini diwarnai dengan berbagai masalah, persoalan, tantangan. Kita datang kepada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 kita baca Bapak kasih Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 di sini dikatakan bahwa berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, di sini dikatakan bahwa berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, maka Tuhan akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan Tuhan. Ketika kita dalam suatu desakan, dalam suatu masalah, dalam tekanan hidup, mari kita berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, jangan menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mau berseru kepada Tuhan, membawa segala persoalan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan berjanji akan memberikan suatu perlindungan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup sendirian, tapi Tuhan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Kita semuanya tahu bagaimana ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ya. Ketika ada di padang gurun, bangsa Israel tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan selalu memberikan perlindungan, yaitu tiang awan dan tiang api. Supaya di waktu malam bangsa Israel ketika ada di padang gurun supaya tidak kedinginan, Tuhan memberikan tiang api. Dan ketika di waktu siang, supaya bangsa Israel dalam perjalanannya untuk menuju ke tanah perjanjian, supaya tidak merasakan terik matahari yang sangat panas, yang mungkin melukai tubuhnya, Tuhan memberikan tiang awan, memberikan suatu perlindungan. Maka untuk itu, ketika kita ada dalam suatu masalah dalam hidup ini, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari segala tekanan kehidupan yang kita alami. Amin. Nah, mungkin saat-saat ini kita sedang menghadapi hal seperti itu. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu selalu setia. Tuhan memperhatikan dalam hidup kita. Kalau kita mau datang berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Haleluya. Kami undang tim musik puji, memuji, penyembah datang kepada Tuhan, naik ke atas. Baik kasih Tuhan, ketika dalam setiap kehidupan kita, dalam menghadapi suatu permasalahan, persoalan, tekanan hidup, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita renungkan firman Tuhan yang singkat ini, supaya firman Tuhan yang kita dengar ini
menjadikan rema kekuatan bagi setiap kita untuk selalu datang kepada Tuhan dalam setiap kita menyikapi persoalan dalam hidup. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya katakan bahwa jiwaku sungguh merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku ketika saat pagi hari ini kita belajar akan Daud, tentang kehidupan Daud ketika menghadapi suatu persoalan, tekanan hidup. Daud tidak lari dari Tuhan. Daud tidak mengandalkan akan kekuatannya. Daud tidak mengandalkan akan kepandaiannya. Namun Daud berlari mencari Tuhan, datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Daud selalu haus dan haus seperti rusa yang merindukan akan aliran sungai. Demikian Daud mencari Tuhan, ingin bertemu, berjumpa dengan Tuhan, karena Daud tahu bahwa pertolongan itu hanya berasal daripada Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan ketika di saat-saat ini kita mengalami suatu hal yang tidak enak, dalam tekanan masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya dan percaya, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang dan memberikan pertolongan dalam setiap hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu saat pagi hari ini. Biar firman-Mu itu Kau meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Kepada jemaat Tuhan di tempat ini yang mau dengar dan mau respon akan firman-Mu, sehingga di dalam setiap kehidupan kami, ketika kami mengalami suatu kehidupan, dalam tekanan hidup, masalah, persoalan, ekonomi, pekerjaan, keluarga,
kami tetap percaya bahwa Tuhan sumber pertolonganku. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Allah sumber jawaban dalam persoalan dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Meteraikanlah firman-Mu itu dalam hidup kami, supaya firman-Mu itu tidak kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu itu menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa, menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Dan firman-Mu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu berhenti berbicara dan berkata-kata, biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami, dalam hati dan pikiran kami, dalam perbuatan kami, sehingga firman-Mu itu benar-benar hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama amin. Silakan duduk, kasih Tuhan untuk